Melanjutkan cerita sebelumnya. 34. Meninggalkan sekte. Ekspresi kompleks bisa terlihat jelas di wajah Hua Jing. Ia merasa bahagia, kagum, dan bersemangat. Senyum lebar yang indah tak hentinya menghiasi wajahnya saat Kai memperagakan teknik teratai biru volume 2 di hadapannya. Di sisi lain, di atas puncak gunung, Patriark Huayu melayang di udara ditemani oleh Hua Gu memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh Kai. Mereka bukannya memata-matai Kai. Hanya saja kekaguman mereka terhadap Kai, membuatnya ingin mengetahui lebih jauh mengenai sosok Kai sendiri. Patriark Hua Jung saat melihat Kai mengajarkan teknik berpedang kepada Hua Jing cucunya. Teknik itu sangat baik untuk seorang wanita, setelah aku merasakan sendiri saat bertarung dengannya. Teknik itu merupakan salah satu teknik berpedang terbaik yang pernah aku lihat. Mendengar hal itu, Hua Gu mengerutkan dahinya. Bukankah teknik itu berasal dari daratan ini? Patriark Jong menggelengkan kepala. Tidak. Memang teknik itu sedikit mirip dengan teknik berpedang sekte Gunung Mawar. Namun, di beberapa aspek sangatlah berbeda. Teknik ini bukanlah teknik dari daratan ini. Aku tidak tahu siapa yang ada di belakang pemuda baik-baik ini. Namun aku yakin dia sangat jauh lebih kuat dari diriku sendiri. Hua Gu hanya berdeham tak mampu berkata. Pengalamannya dalam dunia cukup banyak. Namun dengan keyakinan perkataan Patriark, ia hanya bisa diam dan sosok Kai tumbuh lebih misterius dalam dirinya. Kai tersenyum puas setelah selesai memperagakan teknik teratai biru volume 2. Ia berjalan melewati Hua Jing yang masih bersemangat memeluk klip giok miliknya. Jika kau bisa menguasai dua teknik itu dalam waktu 3 tahun, aku akan mengajarkanmu sisa volume lainnya dalam teknik itu. Hua Jing mengangguk cepat, dengan kegembiraan. Ia menggenggam kedua tangannya, dan menunduk pemberi hormat. Terima kasih banyak Penatua Junior. Kai terkekeh-kecil sebelum meninggalkan daerah itu dan kembali ke dalam tendanya. Malam yang sunyi menghiasi sekte pedang emas, sebelum digantikan oleh cahaya matahari pagi. Pada pagi hari Kai mengunjungi kediaman Patriark Jong. Ia berpamitan setelah mengatakan beberapa salam formal dan menanggupkan tinjunya seraya membungkuk memberi hormat. Patriark Jong menyaksikan kepergian Kai dengan tatapan penuh harapan di kedua bola matanya. Aku yakin. Insting institusiku yang mengatakan bahwa suatu saat anak itu akan menjadi naga yang bersinar. Dan tidak akan salah. Hua Jing kembali membungkuk memberi hormat pada Kai. Berjanjilah. Kau akan kembali dan mengajarkan aku volume lain dari teknik itu. Guru. Mendengar Hua Jing memanggilnya dengan sebutan guru, membuat Kai terkekeh dalam hatinya. Ia tidak memiliki niat untuk mengambil seorang murid bahkan di kehidupan lamanya. Namun ia tidak memperdulikan itu. Dan merasa benar bahwa ia adalah gurunya, Kai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Hua Yun sebelum melemparkan senyum dan mengangguk ke arah Hua Jing lalu pergi meninggalkan sekte. Setelah berjalan cukup jauh dari lokasi sekte pedang emas, Wigen yang dari tadi diam akhirnya membuka suara. Apa yang akan kau rencanakan ke depannya, Kai? Kai mengelus dagunya lembut. Yang paling penting adalah menaikkan level dan basis kultivasiku. Serta pertama-tama aku akan fokus dengan kultivasi tubuh. Apa kau punya saran kemana harus kita pergi terlebih dahulu? Aku sempat memikirkannya saat roh-roh lemah yang melarikan diri mereka akan menetap di hutan-hutan memperkuat jiwa mereka sebelum mencoba untuk mengambil alih tubuh manusia. Kau kini memiliki mata roh suci. Jika roh berada di luar tubuh inangnya, kau bisa memusnahkan mereka dengan mudah. Namun mereka hanya roh-roh yang lemah mungkin tidak akan cukup untuk menaikkan levelmu. Wigen memberikan saran. Kai berdeham sejenak sebelum tersenyum. Baiklah. Aku ikuti saranmu. Tidak masalah seberapa kecil nyamuk itu tetaplah sebuah daging. Kai mulai mempercepat larinya dengan arahan Wigen. Ia menuju salah satu hutan yang terletak tak jauh dari lokasinya saat ini. 35. Roh Serigala. Kai berlari dengan kecepatan yang stabil menjauhi daerah pemukiman sekte pedang emas. Semakin lama ia berlari, semakin dalam dia memasuki area hutan kegelapan yang mulai menyelimuti daerah di sekeliling Kai, meski hari masih siang. Namun, pepohonan rimbun serta dedaunan yang berukuran cukup besar menutupi sinar matahari. Aura mencekam mulai terpancar di area hutan yang dalam, meskipun Kai di kehidupan lamanya tak kenal takut. Namun kondisi tubuhnya saat ini masih tergolong lemah dan itu memberikan sedikit rasa khawatir di benaknya.
Kai perlahan-lahan menyusuri area hutan sebisa mungkin. Ia menyamarkan auranya agar tak mengundang perhatian hewan buas yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Sambil memperluas sense spiritualnya, Kai memperhatikan area sekelilingnya sejauh 50 km. Semenjak kualitas tubuh Kai naik ke tingkat pendekar kelas 1, dia juga dapat memperkuat jiwa spiritual dari tubuh itu, membuat kekuatan spiritualnya naik 1 tingkat. Wigen, apakah kau yakin ini arah yang benar? Tanya Kai pada Wigen. Seharusnya ini jalan yang benar menuju hutan terdalam. Semakin gelap dan semakin mencekam daerah itu membuktikan kita berada di jalan yang benar. Biasanya para roh jahat yang masih lemah akan melarikan diri ke hutan terdalam sembari memperkuat diri sebelum mencoba mengambil alih tubuh manusia. Menanggapi jawaban Wigen, Kai menganggukkan kepalanya, dan terus berlari. Beberapa saat kemudian Kai berhenti di tempatnya, dan tersenyum tipis terukir di bibirnya. Ini dia. Melihat Kai mendadak berhenti, Wigen mengajukan pertanyaan, apakah kau menemukan sesuatu? Kai mengangguk. Cepat mata roh suciku menangkap keberadaan roh jahat, tetapi ini berbeda, bentuknya lebih seperti binatang. Ah, benar, aku lupa. Memberitahumu, roh yang melarikan diri dari neraka tidak hanya roh manusia, ada berbagai macam roh termasuk roh binatang buas sehingga raksasa. Kai sedikit mengernyitkan alisnya mendengar perkataan Wigen. Berbagai macam. Jadi, ada juga entitas seperti roh iblis dan roh monster. Benar. Dan kedua roh itu menempati urutan terkuat di antara para roh-roh lainnya. Mendengar hal itu, Kai tidak bisa berkata-kata. Namun yang jelas, misi yang ia jalani akan lebih sulit untuk diselesaikan jika bertemu salah satu dari kedua entitas roh terkuat itu. Baiklah. Mari kita kesampingkan hal itu dan mengurus roh ini lebih dulu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Kai melesat dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam waktu singkat, Kai berhasil tiba di lokasi roh itu. Seekor serigala yang cukup besar dengan bulu-bulu berwarna abu-abu serta 2 tanduk di punggungnya menatap Kai dengan kedua bola mata berwarna kuning. Aura yang mencekam segera terpancar keluar dari tubuh serigala itu. Dengan geraman keras ia melompat ke arah Kai dan langsung menerkamnya. Seekor serigala dengan tingkat Tiger Soul First Stage mencari kematian. Kai mendengus dingin saat melihat serigala itu langsung menerkam ke arahnya. Kai mengepalkan tinjunya dan meninju tepat ke arah datangnya serigala. Belum sempat serigala itu menerkam, tinju Kai berhasil menghantam rahang serigala itu, membuatnya terpental sejauh 10 langkah dengan salah satu gigi taringnya yang terbang keluar dari rahangnya. Kualitas tubuh Kai yang kini berada pada tingkat prajurit setara dengan kekuatan tubuh kultivator tingkat Tiger Soul Led membuat ia mampu mengalahkan serigala dengan tingkat Tiger Soul hanya dengan 1 pukulan tunggal. Serigala itu meraung dengan suara melengking menahan rasa sakit pada rahangnya. Dia kini memandangi dengan tatapan ketakutan. Darah yang mengalir dari sudut bibirnya membuat ia sadar bahwa Kai bukanlah tandingannya. Ia lalu melolong keras ke udara. Gawat, Kai. Binatang buas jenis serigala selalu berada dalam satu kelompok. Melihat ia tidak sanggup melawanmu, kini ia memanggil kawanannya. Wigen memperingati Kai dengan keras. Kai sedikit mengernyitkan dahinya, tidak peduli apapun. Serigala ini harus mati terlebih dahulu. Tanpa basa-basi Kai mengeluarkan Muramasa Sword-nya dan melesat dengan langkah kaki penuh menuju ke arah serigala yang terluka itu. Suara mendesing terdengar saat Kai mengayunkan pedangnya. Puci. Suara tebasan diiringi darah yang tercipta saat kepala serigala itu terbang meninggalkan tubuhnya. Kai lalu melompat mundur mengambil jarak dari bangkai serigala itu saat merasakan aura membunuh datang dari berbagai arah di sekelilingnya. 36. Tidak menyisakan satu pun. Niat membunuh bisa dirasakan di udara datang dari sekeliling Kai. Udara yang sebelumnya mencekam, kini dipenuhi oleh aura membunuh. Kai mendengarkan jejak spiritualnya dan mengunci setiap serigala yang datang. Ia menemukan setidaknya ada 20 ekor dari mereka. Setelah mengetahui hal ini, Kai tersenyum canggung. Hanya 20 ekor serigala Tiger Soul sangat mudah bagiku. Para serigala itu mendapati Kai hanyalah pejuang tingkat Wolf Soul Led Stage 1. Tingkat di bawah mereka membuat mereka percaya diri untuk melawan Kai, namun dalam kenyataannya, jika digabungkan dengan teknik berpedang tingkat spiritual serta kualitas tubuh Kai, ia sanggup melawan musuh yang setara dengan Dragon Soul Fight yang berarti hampir 2 tingkat dari kultivasi tubuh Bai Han saat ini. Weng,
Muramasa Sword berdengung saat Kai menghunuskannya itu. Tampaknya merasakan aura membunuh di sekitarnya merasa bahagia. Dan haus darah. Kai menggelengkan kepalanya saat merasakan ki miliknya diserap oleh Muramasa Sword. Pedang ini sangat haus darah, maka aku akan menuruti keinginanmu. Baru sajakah hendak bertempur. Ia merasakan fragmen jiwa terbang ke arah dadanya. Fragmen ini tak lain merupakan poin dari roh jahat yang telah ia bunuh. Aku hampir melupakan roh jahat itu, tapi mengapa aku tidak melihat malaikat maut yang menjemput roh itu? Kau fokus dalam mengunci lawanmu dan tak menyadari tangan roh mengambil jiwa serigala itu. Kau cukup beruntung, ternyata roh yang baru saja kau bunuh memiliki tingkat yang tinggi. Ia hanya sial harus berada dalam tubuh serigala yang lemah. Kau mendapatkan 400 poin pengalaman dari jiwa itu. Kami mengabaikan siapa Ahrok itu. Ia merasa bahagia dengan poin yang ia dapatkan dan hanya membutuhkan 100 poin lagi. Pengalaman tambahan untuk naik level selanjutnya. Merasa semangat, Kai tidak lagi menunggu para serigala untuk menyerang. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Puluhan ekor serigala Tiger Soul Stage hanya terpotong kue bagi Kai. Ia mengedarkan teknik lotus birunya dan menerjang ke arah musuh. Raungan demi raungan menyedihkan terdengar saat Kai membantai musuh-musuhnya. Para serigala yang awalnya percaya diri, kini merasa ketakutan dan mulai berlari. Kai melihat beberapa serigala yang tersisa mencoba untuk melarikan diri dan mendengus pelan. Mau mencoba melarikan diri. Kai awalnya sudah mengunci setiap serigala yang ada dengan jejak spiritualnya. Ia langsung menyerang para serigala dengan teknik penurunan jiwa yang ia punya, langsung ke jiwa para serigala. Membuat mereka tertegun sejenak sebelum merasakan jiwa-jiwa mereka terkoyak. Raungan kesakitan dan tak henti-hentinya keluar dari mulut para serigala sebelum akhirnya mati dengan jiwa yang terkoyak. Kai tampak puas, lalu menyimpan kembali Muramasa Sword-nya. Kini aura gelap dalam Muramasa Sword semakin pekat setelah membunuh belasan serigala. Kai hendak berbalik dan meninggalkan area itu. Namun, seekor serigala setinggi 3 meter menghadang di jalannya itu. Tampak sangat ganas dengan bulu-bulu tebal kasar, seolah-olah itu adalah duri tajam dengan tanduk memanjang di punggungnya. Kai tersenyum kecut melihat penampilan serigala raksasa itu. Ia tampak sudah memprediksi hal itu. Seekor binatang buas dengan tingkat Dragon Soul Stage, tidak heran jika penguasa serigala ini datang setelah aku membunuh banyak dari anggotanya. Kai menimbang beberapa kali, dan mengedarkan akal spiritualnya. Ia mengukur tingkat kekuatan serigala di hadapannya. Meskipun tingkat kultivasi yang terlihat dari tubuh Bai Han adalah World Soul Ating, namun jika ditambahkan dengan pengalaman bertarung Kai, hati pedangnya, dan juga kekuatan spiritualnya, Kai mampu menghadapi musuh Dragon Soul Beast. Bahkan yang setengah melangkah menuju mid stage. 37. Melawan serigala raksasa. Keempat kaki serigala raksasa itu bergerak secara bersamaan menggerus tanah dan menerbangkan debu. Ia berlari cepat sebelum melompat dan mengarahkan salah satu cakar depannya ke arah Kai. Kai mendengus dingin sebelum menghunuskan Muramasa Sword dan tanpa menahan diri ia mengalirkan sejumlah besar ki pada pedangnya, membuat suara mendengung. Kai mengayunkan pedangnya dan menyambut serangan cakar serigala itu. Ledakan. Tabrakan singkat namun penuh dengan energi menghasilkan ledakan yang cukup keras. Setelah tabrakan itu Kai dipaksa mundur selusin langkah. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan kasar dari tubuh Kai tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki serigala raksasa itu. Di sisi lain, kejutan terlihat di kedua bola mata serigala. Ia juga terpaksa mundur 3 langkah, meskipun ia sedikit lebih unggul. Dalam tabrakan tersebut ia tetap merasa terkejut. Ia menganggap Kai hanya lawan yang lemah, namun ia tidak menyangka bahwa Kai bisa menahan serangan penuh dan tanpa terluka. Serigala raksasa itu tampak tak menerima kenyataan dan merasa bahwa hal itu hanya kebetulan. Ia berniat untuk mencoba kembali menyerang Kai dengan kekuatan penuhnya. Kali ini serigala itu mulai mengeluarkan biski dan mengalirkannya kedua cakar depannya dan berlari menyerang ke depan. Kai yang melihat hal ini mengerutkan dahinya. Serigala ini berniat menyerang habis-habisan. Baiklah. Aku tidak akan menahan diri. Bang! Niat pedang meledak keluar dari dalam tubuh Kai, dan kemudian Muramasa Sword dengan gila-gilaan menghisap seluruh pedang ki, membuat seluruh batang pedang mengeluarkan cahaya ungu cerah. Dengan pedang menandakan kebahagiaan dan Muramasa Sword saat ia menyerah pedang ki. Semangat bertarung Kai,
naik ke puncak yang lebih tinggi setelah merasakan bahwa Muramasa Sword sudah menerima Kai sebagai tuannya dan menyatu dengan dirinya. Hal tersebut wajar mengingatkan memiliki hati pedang membuat hampir seluruh jenis pedang akan menurutinya dan patuh terhadapnya. Dengan Muramasa Sword di sisinya, Kai melesat maju ke depan cakar serigala yang dipenuhi dengan basis ki bergerak cepat di luar dan mengancam Kai, menggertakkan giginya dan berteriak ke udara sebelum menyambut serangan cakar dan mengayunkan pedangnya. Ledakan yang dihasilkan 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Namun, kali ini hasilnya jelas terlihat. Muramasa Sword yang diisi dengan pedang ki semakin tajam dan serangannya yang dihasilkan berkali-kali lebih kuat. Jelas kualitas pedang tersebut tidak main-main. Alhasil setelah tabrakan keempat, cakar serigala terbelah 2 dan tidak hanya sampai di situ, serangan pedang Kai terus berlanjut hingga mengenai rahang kiri dari serigala itu. Serigala itu meraung memilukan dan berguling-guling di tanah. Efek serangan itu sangat mengerikan. Terlihat moncong dari serigala itu terbelah 2 dan menampakkan setengah dari rahang yang terpotong dengan darah dari seluruh kepala serigala itu. Meskipun Kai tetap terdorong beberapa langkah mundur akibat ledakan, namun ia merasakan darahnya mendidih. Sensasi bertarung dengan lawan yang seimbang dengannya sudah lama tidak ia rasakan, membuat semangat bertarungnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, serigala itu kini menatap Kai dengan takut dan berpikir untuk melarikan diri. Kai menyunggingkan sudut bibirnya, "Apa kamu berpikir untuk melarikan diri? Sudah terlambat." Swoosh! Kai menghilang dari tempatnya dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi sambil menghunuskan pedangnya. Serigala yang terluka parah tak lagi memiliki tenaga untuk melawan dan menerima nasibnya saat ujung pedang Kai menusuk masuk di antara kedua alisnya. Tubuh serigala itu mengejang dan berjuang hingga akhirnya tak lagi bergerak sampai akhir hayatnya. Ia masih tidak bisa menerima bahwa ia dikalahkan oleh seorang pendekar Wolf Hall belaka. Bersambung.